Kisah seorang sahabat Nabi yang tidak diterima oleh tanah. Ada banyak kisah di zaman Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak kita ambil hikmah dan kita petik pelajarannya dari peristiwa tersebut. Salah satunya adalah kisah salah seorang dalam kelompok para sahabat Nabi yang bernama Muhallam bin Jatsama yang membunuh seseorang yang berasal dari sebuah suku yang lagi berseteru. Dahulu, sebelum penaklukan kota Mekah, sekelompok sahabat yang sedang di tengah sebuah ekspedisi militer tiba-tiba saja di perjalanan berpapasan dengan seorang bernama Amir al-Ashijai yang berasal dari sebuah suku yang lagi berkonflik. Pria itu pada saat itu sedang menggembalakan domba-dombanya. Ketika dia melihat sekelompok sahabat lewat dan berpapasan dengannya, dia langsung memberi salam dalam damai. Namun, salah seorang kelompok sahabat yang ada di lokasi kejadian pada saat itu yang bernama Muhallam bin Jatsama langsung mendekati pria tersebut dan dengan sigapnya untuk berniat membunuhnya. Tetapi perlu diketahui, sebelumnya itu ada perselisihan antara kedua pria tersebut dan mereka saling membenci dan mencaci satu sama lain. Dan juga perbedaan mereka itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Padahal pada saat itu juga teman-teman Muhallam memperingatinya dan melarangnya untuk tidak membunuh Amir dengan berkata, "Dia itu mengucapkan salam kepada kita dengan damai. Dia adalah seorang muslim." Lalu Muhallam menjawab, "Dia hanya mengatakannya karena takut dibunuh." Dengan cepat dia membidikkan panah ke Amir dan langsung membunuhnya. Dan kemudian Muhallam ini mengambil semua domba-dombanya Amir. Setelah kejadian itu, pada akhirnya berita itu sampai juga ke telinga Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mendengar apa yang terjadi kronologisnya seperti apa. Dan pada saat itu juga beliau amat marah. Lalu dipanggillah kerabat Amir datang dan Muhallam dipanggil untuk menghadap dan menemui Nabi Muhammad SAW untuk persidangan. Lalu pada saat itu kerabat Amir diberi dua pilihan, retribusi atau kompensasi uang. Dan mereka memilih pilihan yang kedua, yaitu kompensasi uang. Setelah persidangan itu selesai, kemudian Muhallam datang ke Nabi Muhammad SAW dengan mengira dan menduga bahwa kesalahannya akan dimaafkan dan dilupakan. Muhallam meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan pengampunan untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata dengan suara lantang yang dapat didengar oleh semua orang, la ghafara Allahu laka, yang artinya, "Pergilah, semoga Allah tidak mengampunimu." Pada saat itu juga Muhallam sangat terkejut dan kaget. Dia menyeka air mata dari wajahnya karena sedih bahwasannya perbuatannya tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa hari setelah itu, Muhallam meninggal dunia. Setelah itu, kerabat-kerabat Muhallam memakamkannya dan kemudian mendapati jenazah Muhallam itu berada di luar makam di keesokan harinya. Ketika itu juga kerabat-kerabatnya memakamkannya kembali dan memerintahkan orang untuk menjaga makamnya karena mengira orang-orang dari suku pria yang dibunuh Muhallam kemarin telah menggali ulang makamnya. Namun mereka mendapati kembali dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahwasannya tanah sendiri yang mengeluarkan jenazah Muhallam. Peristiwa ini terjadi untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Setelah kali ketiga, jenazah itu tetap tidak diterima tanah dan mendapati jasad Muhallam berada di luar makam. Kerabatnya pun langsung memindahkan dan meletakkan jenazah Muhallam di sebuah gua atau di antara dua gunung dan menutupi jenazah dengan bebatuan. Ketika setelah itu dia memberitahukan Nabi Muhammad SAW tentang kejadian itu, bahwa tanah telah mengeluarkan jenazah Muhallam.
Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Tabari dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Tanah menerima mereka yang lebih buruk daripada kerabatmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegur kalian." Di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW juga bersabda, "Tanah menerima mereka yang lebih buruk daripada kerabat kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kalian kesucian yang dimiliki masing-masing dari kalian." Kemudian juga atas peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran untuk memperingatkan kita untuk jatuh dalam hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 94, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang yang beriman,' lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Sekarang kita perlu merenung bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki hati yang murni dan penuh belas kasih. Beliau bahkan seringkali bersedia dan mau meminta pengampunan untuk seorang munafik jika doa-doanya dikabulkan. Akan tetapi, bagaimana bisa Rasulullah menolak meminta pengampunan untuk orang ini? Kendati demikian, beberapa sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian meminta pengampunan untuk Muhallam. Tetapi amarahnya kali ini merupakan sebagai simbol dari belas kasihnya, karena beliau selalu menjunjung tinggi kesucian hidup dan nyawa seseorang. Karena beliau selalu mengajarkan kepada kita pentingnya memanusiakan manusia. Karena beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak saling menumpahkan darah antar sesama manusia. Dan beliau juga mengajarkan kepada kita agar kita dapat menyambung silaturahim kepada sesama manusia, walaupun dia berbeda agama atau keyakinan terhadap kita. Sehingga kita dapat merajut tali persaudaraan antar sesama manusia ini di tengah keberagaman antar suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang ada di dunia dan khususnya di tanah air kita, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab.